Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang ikut serta dalam menaburkan nilai-nilai rahmat lil alamin untuk menciptakan dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Uhwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, siang hari ini kami ingin memberikan beberapa catatan terkait dengan masalah Pilpres. Gibran mendapatkan berbagai julukan baru dari para netizen. Yang pertama adalah julukan dari Al Jazeera yang menamakan Gibran sebagai baby nepotism, bayi nepotisme. Bayi nepotisme. Tentu saja ini terkait dengan nepotisme mana ya? Mungkin yang dimaksud adalah kaitannya dengan peluang yang diberikan oleh lingkungannya, terutama adalah pamannya yang meloloskannya menjadi Cawapres karena ada klausul yang ditambahkan. Tadinya terhenti pada titik yakni 40 tahun, tapi ada tambahannya yang mungkin itu adalah dianggap nepotisme. Jadi Gibran sebagai bayi nepotisme. Ada pula yang memberikan julukan Gibran sebagai pembohong. Ini banyak sekali dilontarkan oleh tokoh-tokoh atau aktivis-aktivis PDIP, ya, aktivis-aktivis PDIP setelah debat Cawapres. Karena yang disampaikan konon menurut para aktivis itu adalah tidak benar. Makanya para aktivis itu termasuk kalau nggak salah wakil wali kota ya, itu menyatakan bahwa itu bohong. Jadi Gibran jadi mendapat gelar baru sebagai pembohong dan tentu saja ini menjadi sama ya, mendapatkan gelar yang sama dengan Jokowi yang juga sampai dimemekkan ya, sampai ada digambarkan sebagai Pinocchio yang hidungnya makin panjang. Nah, ini tentu saja satu hal yang apa ya, semakin menjatuhkan reputasi dari Gibran dan Prabowo, pasangan paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran. Nah, ini bisa terlihat pada perolehan survei dari beberapa sumber. Ternyata Gibran, Prabowo maupun Ganjar dan Mahfud hanya mendapatkan sekitar 13%. Hampir sama dengan prediksi saya yang saya katakan bahwa kedua calon ini bakalan hanya mendapat antara 15 sampai 12%, 15 sampai 20%, dan Anies akan menang dalam satu putaran. Itu perhitungan saya pada ini beberapa waktu sebelumnya, dan itu tentu saja terkait dengan masalah rakyat Indonesia itu enggak suka yang neko-neko, yang suka ribut-ribut. Nah, kedua pasangan ribut ini tentu saja menguntungkan untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, sampai saya katakan bahwa itulah mungkin jalan
kemenangan yang diberikan, kemudahan kemenangan diberikan oleh Allah untuk Anies Baswedan, karena keduanya akhirnya dengan perseteruan, dengan pertentangan antara paslon 02 dan 03 ini mengakibatkan rakyat terutama massa enggak simpatik dengan mereka, ya, tidak simpatik dengan mereka, dan akhirnya satu-satunya yang pasangan yang tidak berseteru itu kan 01, dan 01 menjadi tumpuan dari masyarakat. Nah ini untungnya 01 juga berkualitas, itu satu hal yang juga perlu diperhatikan. Jadi sesuai perhitungan saya bahwa adanya masalah Gibran dan masalah Jokowi dengan masalah PDIP, yang akan menang bukan 002 ya, akan lari ke Gibran, tidak. Rakyat akan lebih memilih yang aman, yang jelas, aman dan jelas prestasinya, yakni 01. Nah itulah yang dulu saya prediksikan seperti itu, dan apa yang terjadi di survei itu ternyata memang Anies sekitar 60% ke atas, sedangkan paslon nomor 02 dan 03 adalah sekitar 13%. Jadi sangat jauh, dan itu memungkinkan untuk menang satu putaran, dan menang satu putaran tentu saja lebih bagus, dan itu mungkin saya yakin rakyat Indonesia lebih memilih seperti itu ya. Kalau dihitung-hitung pun nantinya, kalau misalnya salah satunya mungkin kalau dipaksa-paksakan 02 itu maju putaran kedua, 02 dan 01, tentu saja 03 akan mendukung 01 ya. Jadi daripada memperlama waktu, lebih baik memang fokus ke 01, dan tidak perlu ke babak kedua atau putaran kedua yang tentu saja bisa ngirit, bisa lebih untuk membangun negeri ini. Karena negeri ini hutangnya banyak, kalau satu putaran diirit tentu saja akan lebih baik. Nah, jadi itu, dan yang sekarang menjadi keprihatinan kita bersama tentunya adalah kampanye yang sudah memakan korban. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, terjadi penembakan terhadap salah satu konon adalah pendukung paslon tertentu, dan tentu saja tidak mudah untuk menuduh siapa yang melakukannya, dan jangan sampai saling menuduh, dan tentu saja aparat keamananlah yang bertanggung jawab untuk menuntaskan, untuk menuntut orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan menemukan serta menyeret mereka yang melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab tentunya, karena itu terkait sangat tidak mungkin terkait dengan masalah demokrasi. Itu bukan demokrasi, karena penembakan itu adalah teror. Nah, teror adalah terorisme. Jadi ini terkait dengan masalah terorisme, walaupun memang banyak yang mengungkapkan bahwa ini akan banyak terjadi hal-hal semacam itu ya, akan terjadi teror dan sebagainya. Ini sungguh, apakah ini sebuah permulaan? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini adalah peristiwa yang terakhir dan tidak terjadi pada paslon atau pada pendukung paslon lain. Mudah-mudahan yang berwajib dapat menangkap dan mengadili orang-orang yang melakukannya, pihak-pihak melakukannya, termasuk kalau ada otak intelektualnya. Jadi untuk catatan sersan kali ini, obrolan sersan kali ini adalah terkait dengan situasi yang semakin panas dan mulai ada kekerasan,
Mudah-mudahan sekali lagi itu adalah kekerasan terakhir dan tidak ada kekerasan lagi. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga kondisi secara kondusif dan pilihan boleh berbeda tapi tangan tetap bergandengan. Paslon boleh berbeda, tetapi hati tetap untuk satu, untuk kemajuan Indonesia, bukan untuk yang lainnya. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya, dan sekali lagi berbagai yang terjadi minggu ini adalah munculnya banyak banyak julukan bagi Gibran. Dan kemudian juga ada munculnya kekerasan yang mudah-mudahan adalah kekerasan terakhir. Dan juga munculnya kemungkinan paslon 01 itu menang satu putaran. Karena bagaimanapun juga rakyat Indonesia lebih memilih orang yang suka damai, orang yang ramah, orang yang berprestasi dan damai. Mudah-mudahan bisa mendapatkan dukungan yang luar biasa sehingga tidak perlu ke putaran kedua jika memang sudah memenuhi syarat untuk satu putaran. Nah, Anda ingin satu putaran? Tentu saja Anda harus berusaha bagaimana bisa satu putaran. Kalau Anda ingin 2 putaran, ya bisa saja dengan 2 putaran. Semua ada di tangan Anda dan semua untuk Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.